Soal 2. Ini adalah soalnya. Silakan pause video untuk memahami soal. Begini analisis soalnya. Pertanyaan pada soal dan sajian datanya menunjukkan bahwa ini adalah kasus two-way ANOVA dengan pengulangan. Variabel kualitatif yang merupakan perlakuan adalah jenis musik dan tahap atau tingkat Alzheimer. Sedangkan variabel kuantitatif sebagai variabel terdampak akibat perlakuan adalah gejolak pasien yang diukur berdasarkan detak jantungnya. Perintah soalnya untuk yang pertama adalah melengkapi tabel dengan mengisi sel-sel yang dikosongkan dan kemudian melakukan pengujian baik atas dampak yaitu apakah ada keseragaman rata-rata detak jantung lintas jenis musik dan lintas tahap Alzheimer, juga pengujian atas keberadaan interaksi antara kedua variabel kualitatifnya tersebut pada tingkat signifikansi 0,05. Catatan, tingkat signifikansi sebesar 0,05 ditetapkan sendiri karena dalam menjawab soal karena soalnya lupa untuk mencantumkannya. Mari kita jawab. Ini tabel hasilnya dengan beberapa sel dikosongkan untuk diisi jawaban yang benar. Untuk itu, ditampilkan dahulu anatomi dari tabel two-way ANOVA dengan pengulangan. Untuk kemudahan pengisian, mulailah dengan mengisi derajat bebas atau DB. DB untuk sampel atau variabel baris adalah 1, yaitu dari 2 dikurangi 1, karena kategori tingkat kesakitan ada 2, yaitu awal dan menengah. Kemudian DB untuk kolom atau perlakuan adalah 2, yaitu dari 3 dikurangi 1, karena kategori musik ada 3, yaitu piano interlude, Mozart, dan musik ringan. DB untuk interaksi adalah hasil perkalian kedua DB terdahulu, sehingga nilainya adalah 2. Dengan DB total sebesar 23, maka DB untuk within atau error adalah sebesar 18, yang merupakan residunya. Silakan juga untuk menghitung dengan formulanya. Kemudian kita bisa mengisi sum of squares kolom sebagai residu dari berbagai besaran sum of squares yang tersedia di kolom tersebut, yaitu sum of squares total dikurangi berbagai sum of squares yang ada, menghasilkan 3.893,5. Nilai ini juga bisa diperoleh dengan membalik formula bahwa mean of sum of squares adalah sum of squares dibagi derajat bebasnya. Berikutnya kita isikan nilai-nilai pada kolom MS atau mean of sum of squares. Untuk MS sampel, hasil bagi SS dengan DB-nya adalah sebesar 45,93. Untuk MS interaction, hasil bagi SS dengan DB-nya adalah 1,58. Dan untuk MS error atau within, hasil bagi hasil bagi SS dengan DB-nya adalah 75,90. Selanjutnya kita isi kolom statistik uji F. Nilai-nilainya adalah rasio MS yang bersangkutan dengan MS error, atau di sini dinyatakan sebagai MS within. Untuk F sampel atau F baris, nilainya adalah rasio ini. Sehingga didapatkan nilainya adalah 0,61. Untuk F kolom, nilainya adalah rasio ini.
sehingga didapatkan nilainya adalah 25,65. Selanjutnya, kita isikan kolom nilai kritis, kolom yang terakhir. Untuk nilai kritis baris pertama dapat diperoleh dari fungsi Excel ini, yang akan menghasilkan nilai F sebesar 4,414. Untuk nilai kritis baris kedua atau kolom dapat diperoleh dari fungsi Excel ini, yang akan menghasilkan nilai F sebesar 3,555. Dan untuk nilai kritis baris ketiga, yaitu interaction, dapat diperoleh dari fungsi Excel ini, yang akan menghasilkan F yang juga adalah 3,555. Untuk keperluan pengujian hipotesis dalam menjawab pertanyaan selanjutnya, kita siapkan daftar p-value ini untuk dibawa ke lembar berikutnya. Kita lanjutkan. Yang diminta adalah menjawab bagaimana hasil berbagai pengujian hipotesis dengan menggunakan informasi dari tabel hasil pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk itu disajikan dulu p-value hasil pengolahan datanya yang barusan diperoleh ini. Dengan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa, maka keputusan dari masing-masing pengujian adalah sebagai berikut. Pada pengujian keseragaman rata-rata tingkat gejolak lintas jenis musik, karena p-value sebesar 0,00 adalah lebih kecil daripada 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Dampak dari jenis musik terhadap gejolak adalah tidak seragam. Catatan, nilai 0,00 dimaksudkan bahwa nilainya sudah amat sangat kecil. Pada pengujian keseragaman rata-rata tingkat gejolak lintas tahap Alzheimer, karena p-value adalah 0,45 adalah lebih besar daripada 0,05, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Jadi gagal menolak bahwa dampak dari tahap Alzheimer terhadap gejolak adalah seragam. Pada pengujian keberadaan interaksi antara jenis musik dan tahap Alzheimer, karena p-value adalah 0,98 adalah lebih besar daripada 0,05, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Jadi gagal menolak tidak adanya interaksi antara latar belakang jenis musik dan latar belakang tahap Alzheimer dalam mempengaruhi gejolak. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Ini soal 3. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Ada permintaan untuk menguji apakah rata-rata dari ketiga warna adalah sama. Karena yang diuji adalah kesamaan lebih dari 2 rata-rata, maka ini adalah menguji keseragaman rata-rata. Keseragaman rata-rata sebagai dampak dari sebuah perlakuan variabel kualitatif dengan 3 nilai warna kemasan, yaitu merah, kuning, dan biru. Jadi ini merupakan persoalan ANOVA dengan satu faktor, yaitu warna kemasan. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,01. Mari kita jawab pertanyaannya. Jawaban 3, sesuai permintaan soal, yaitu untuk pengujian keseragaman rata-rata pada ANOVA, maka kita panggil dahulu prosedur pengujiannya. Dengan desain, H0 adalah semua mu dari setiap perlakuan adalah sama. Bila perlakuan ada 3, maka K adalah sama dengan 3. Sedangkan HA-nya adalah komplement dari mereka seragam,
yaitu mereka tidak seragam, atau minimal sebuah rata-rata tidak sama. Kemudian kriteria penolakannya adalah demikian ini. Kita akan menggunakan distribusi F. Derajat bebas distribusi F di sini adalah K-1 untuk pembilang dan N-K untuk penyebut. Dengan K adalah banyaknya kategori pada perlakuan dan N adalah besarnya sampel secara keseluruhan. Kemudian dicari nilai statistik ujinya dengan formula yang demikian. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dua besaran yang diperlukan yaitu kriteria penolakan H0 dan statistik ujinya. Kita tetapkan dahulu statistik ujinya. Formula pada prosedur tersebut dapat dinyatakan sebagai demikian ini. Untuk mendapatkan nilai-nilai pada formula tersebut, ditampilkan hasil olahan dari datanya. Ada rata-rata dari masing-masing kategori dan rata-rata dari keseluruhan sampel atau grand mean-nya pada baris ini. Jadi 10,5333 diperoleh dari grand totalnya sebesar 158 yang dibagi dengan besarnya sampel yang 15. Masukkan angka-angka tersebut ke dalam formula SSTR akan menghasilkan nilainya 51,4. Kemudian SSE diperoleh dari jumlah deviasi pangkat 2 dari setiap nilai sampelnya terhadap rata-rata sampelnya masing-masing yang akan menghasilkan SSE sebesar 94,333. Di situ ditunjukkan bahwa yang dijumlahkan mula-mula adalah deviasi pangkat 2 nilai-nilai pada kemasan merah terhadap rata-ratanya yang sebesar 11,3333. Penjumlahan dilanjutkan dengan deviasi pangkat 2 pada nilai-nilai dari kemasan berwarna kuning terhadap rata-ratanya yang sebesar 12,5. Dan dilanjutkan dengan deviasi pangkat 2 pada nilai-nilai dari kemasan berwarna biru yang rata-ratanya sebesar 8. Mari masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam formula statistik uji ini, sehingga diperoleh nilai statistik ujinya sebesar 3,269. Selanjutnya kita menetapkan nilai kriterianya. Diketahui bahwa V1 adalah sama dengan 2 dan V2 adalah sebesar 12. Sehingga nilai F 0,05 derajat bebas 1 sebesar 2 dan derajat bebas 2 sebesar 12 adalah 3,885. Kedua angka itu, yaitu nilai kritis dan statistik uji, akan dibawa ke lembar berikutnya untuk proses pengujiannya. 3. Disajikan hasil terdahulu untuk keperluan pengujiannya. Kemudian dibuat definisi untuk variabel-variabel perlakuannya yang demikian ini. Mari kita lakukan pengujiannya. Dimulai dengan desain yang jadinya adalah demikian, sesuai dengan variabel yang diamati. Dengan kriteria penolakan yang demikian ini. Dan statistik ujinya adalah seperti ini. Sehingga disimpulkan bahwa karena statistik uji sebesar 3,269 adalah lebih kecil daripada nilai kritis yang sebesar 3,885, yang berarti di daerah gagal menolak H0, maka keputusannya adalah bahwa pengujian ini gagal menolak H0. Tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata mereka seragam. Dengan perkataan lain, kita mengakui bahwa rata-rata antar kemasan adalah seragam. Kita lanjutkan. Sedikit lagi tentang jawaban 3. Akan ditunjukkan di sini apabila data tadi diolah dengan fasilitas Excel berupa analysis of variance yang satu faktor. Excel akan menampilkan hasil yang demikian ini.
Perhatikan p-value yang diperoleh ini. Karena p-value lebih besar daripada alfa, maka pengujian ini gagal menolak H0 seperti yang kita simpulkan sebelumnya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.